Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Kembali lagi aku menyapa teman-teman di sana dengan kegiatan aku kali ini, yaitu bongkar belanja bulanan aku. Tapi belanja bulanan aku itu nggak aku lakukan sebulan sekali ya teman-teman, melainkan seminggu atau 2 minggu sekali. Nah, yang pertama aku ada beli telur 1 kilo lebih ya. Ini harga per kilonya 24.500, tapi berhubung ini 1 kilo lebih jadi itu kena 25.700. Terus ini ada tepung mendoan, aku beli 1 pack yang merek Aida nih kalau nggak salah. Ini tuh harganya 13.500 tapi isi 12 saset gitu ya, dan lumayan nih isinya banyak. Terus juga satu sasetnya isinya agak berat gitu, jadi bisa untuk satu kali adonan. Terus selanjutnya aku ada beli beras 2,5 kilo dari Fortune, harganya 37.900. Biasanya kalau beras itu aku beli di minimarket, di Indomaret, tapi berhubung ya udah sekalian, terus mumpung ada yang kemasan 2,5 kilo ya, jadi beli sekalian di swalayan kemarin aku belanja itu loh, swalayan Eka Surya. Nah, ini tuh aku sembari elap-elap ya teman-teman karena mejanya agak basah. Terus selanjutnya aku udah beli gula pasir 1 kilo, ini yang curah aja, tapi meskipun curah ini bersih ya. Gula pasirnya kering, terus butirannya kecil-kecil, harganya 16.700. Lanjut di sini aku beli minyak goreng 1 liter aja dari Fortune, ini harganya 17.000. Jadi kemungkinan ini stokan untuk 2 minggu ya teman-teman, karena untuk minyak goreng sendiri juga aku masih ada sisa 1 liter stokan gitu ya, dari yang waktu itu aku belanja untuk kepentingan suami acara pertemuan. Terus selanjutnya aku ada beli mie instan 2 pieces yang kuah, ini harganya 2.800 per piecesnya. Terus juga selain itu aku beli yang Indomie goreng juga, ini harga per piecesnya 2.900. Masing-masing beli 2 ya, ini juga biasanya untuk stokan selama 2 minggu atau kadang lebih gitu ya, karena sekarang tuh aku suka masak gitu, jadi jarang bikin mie instan. Terus ini mungkin juga stokannya untuk 2 mingguan gitu teman-teman. Lanjut, ini aku udah beli pembalut. Sebenarnya aku udah selesai datang bulan, cuman mumpung lagi di swalayan beli sekalian karena biasanya tuh harganya lebih murah daripada di warung sekitar atau di minimarket. Ini harga per boxnya itu 3.600, yang isi 8 gitu, aku beli 2. Terus ada beli teh tubruk yang dari Gopek, ini harganya 3.300. Ada yang komen katanya untuk teh tuh suka yang Tongji gitu ya. Siapa ya bunda, siapa aku lupa. Iya, Tongji juga enak bun. Terus untuk kopinya aku beli 2 pack atau 2 renteng, harga per packnya itu 7.800. Di swalayan Eka Surya juga untuk kopi yang kita konsumsi itu lebih murah daripada di minimarket ya atau di Alfa Indo, jadinya beli sekalian 2, bisa untuk 2 minggu. Untuk kental manis aku beli 1 renteng aja, ini harganya 7.800. Karena kalau untuk kental manis itu tidak setiap kali bikin kopi pakai susu ya, kadang juga suka bikin kopi hitam gitu teman-teman. Kadang untuk kental manis itu untuk campuran bikin cemilan juga. Lanjut untuk deterjen, aku ambil yang sasetan kemasan gopean yang liquid dari Soclean, ini tuh harganya 5.200 per rentengnya, isi 12 saset. Kalau beli 3 renteng itu cuma kena 4.900, tapi berhubung aku belinya secukupnya aja yang aku butuhin, jadi aku beli 1 renteng. Karena kemungkinan hanya untuk 2 minggu ya teman-teman, dan di rumah aku masih ada deterjen bubuk, karena biasanya sekarang aku lebih suka nyucinya itu dicampur antara deterjen liquid dan bubuk. Untuk pewangi juga aku beli 1 renteng aja karena masih ada sisaan di rumah, 1 renteng kurang, karena mungkin ini belanjaannya untuk stok 2 minggu ke depan ya. Untuk pewanginya harganya 4.900, untuk sabun coleknya harganya 1.735 perak. Terus untuk vermipan atau ragi roti ini tuh harganya 5.000. Total belanjaan aku kali ini tuh 171.500 rupiah teman-teman. Dan ini bisa untuk stokan selama 2 minggu insya Allah. Kecuali untuk beras ya, kemungkinan sampai akhir bulan aja sih habisnya. Tapi lihat nanti, kalau misalnya masih ada ya kita pending dulu belanjanya. Tapi kalau habis ya bisa beli di minimarket terdekat. Karena untuk beras sendiri masih ada sisaan sedikit gitu di toplesnya. Nah, sebenarnya aku itu menganggarkan budget belanja bulanan aku itu 600.000 per bulan ya teman-teman. Tapi berhubung biasanya tuh aku suka beli atau belanja bulanannya dibikin seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Jadi biasanya aku anggarin yang seminggunya itu 100.000 gitu ya. Kalau untuk 2 minggu ya 200.000.
karena biar ada sisa anggarannya gitu loh. Dalam sebulan biasanya tuh suka nyisa 150 sampai 200 ribu. Jadi kayak misal ada sisa-sisa anggarannya itu kan lumayan ya, bisa ditabung gitu teman-teman. Dan ini udah termasuk budget beras ya. Untuk budget air minum sendiri aku tuh ngerebus ya teman-teman dari air PDAM, karena di tempat aku itu sumber mata air bersih. Terus untuk gas biasanya kayak misalnya ini kan hanya habis 171 ribu, nah sisanya bisa untuk beli gas gitu. Biasanya untuk gas melon tuh dalam sebulan aku cuma habis 1 atau 1,5 gitu ya. Kalau beli 2 itu agak lebih gitu, bisa sampai kalau 2 itu bisa sampai 1 bulan lebih gitu teman-teman, karena untuk konsumsi pribadi. Nah ini juga aku sembari refill dan restock ke tempatnya ya teman-teman, biar lebih enakan, lega gitu, nanti kalau mau pakai tinggal ambil. Untuk kopi beli 2 renteng supaya bisa 2 minggu ke depan aman. Terus karena ada sisa minyak goreng 1 liter di rumah gitu ya, jadinya aku nambahin 1 liter biar 2 minggu ke depan tuh stokannya aman untuk minyak goreng. Jadi kemungkinan tuh nanti belanjanya lagi nggak tahu kapan sehabisnya. Karena sekarang ini memang aku lagi menghemat anggaran rumah tangga ya teman-teman, ya tujuannya supaya dengan budget anggaran minim yang aku punya masih cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Terus juga kalau bisa ada sisa anggarannya ya, jadi dalam sebulannya itu untuk pos budget uang yang ditabungin itu lebih banyak. Karena biasanya aku suka nabung di awal dulu dengan prosentase 10% dari penghasilan senilai 400 ribu. Nanti syukur-syukur dalam akhir bulan tuh ada sisa budget anggaran rumah tangga keseluruhan, nanti bisa ditambahin untuk tabungan. Nah, supaya dalam akhir bulan itu aku ada tabungan, biasanya aku suka belanja sesuai kebutuhan ya, jadi nggak numpuk stok yang terlalu banyak, supaya aku ada sisa uangnya, bukan sisa barangnya gitu. Jadi biasanya awal bulan nabung 400, terus kalau akhir bulannya biasanya ada sisa anggaran entah 300 ribu, 400 ribu juga aku tabung. Ini juga sudah aman, udah ada budget untuk uang jaga-jaga gitu ya teman-teman dari sisa anggaran. Biasanya itu uang sisa anggaran dari budget rumah tangga. Di awal pas aku budgeting gitu juga aku pegang dulu, nggak boros-boros gitu ya, karena situasi sekarang ini menurut aku sulit buat nambah penghasilan tambahan, jadinya aku mengandalkan kayak gini ya, penghematan gitu supaya ada sisa-sisa anggaran. Nah, dibuat hemat seperti ini tuh supaya wishlist dan juga impian-impian di masa depan bisa tercapai, teman-teman. Waktu itu ada yang bertanya di kolom komentar untuk aku menceritakan misalnya nih gimana ceritanya bisa beli ini atau itu gitu ya, teman-teman. Kalau aku sendiri mengandalkan tabungan bulanan ya, yang di awal, terus juga ditambah di akhir, terus juga aku ada pendapatan tahunan teman-teman yang lumayan nominalnya. Setiap hari raya Idul Fitri biasanya memang aku ada usaha musiman gitu ya, setahun sekali, yaitu usaha kue lebaran dan parsel lebaran. Nah itu biasanya pendapatannya lumayan, jadi bisa untuk tambah-tambah tabungan, tapi bisa berkali-kali lipat. Yang misalnya nih dalam 1 bulannya aku cuma bisa menyisihkan antara 700 sampai 1 juta untuk ditabung, itu udah include ya tabungan awal bulan dan akhir bulan atau sisa anggaran. Kalau di bulan Ramadan atau Lebaran itu bisa nabungnya tuh bisa 10 sampai 15 kali lipat gitu teman-teman. Jadi agak lumayan gitu ya. Jadi dari situ aku bisa mewujudkan sedikit wishlist atau impian-impian secara umum lah ya. Itu juga perlahan-lahan, nggak harus yang langsung instan gitu. Jadi memang di sini aku meminimalisir banget untuk pembelian secara kredit, karena aku udah ada kredit berupa KPR rumah. Jadinya aku nggak ingin ada tambahan kredit atau hutang lainnya. Walaupun KPR rumahku masih tergolong sedikit lebih murah ya, karena KPR bersubsidi masih di bawah 1 juta. Oke teman-teman, ini udah aku refill dan restock. Terus untuk yang rentengan mau aku taruh di gantungannya, karena sekarang aku punya gantungan gitu loh khusus untuk naruh-naruh yang rentengan kayak gini, kayak deterjen, pewangi gitu ya, karena lagi suka yang sasetan gitu teman-teman. Jadi variannya bisa beragam, bisa coba varian warna-warna dan aneka merek gitu, karena di swalayan Eka Surya tuh kalau yang ketengan kayak gini lebih murah harganya. Terus aku udah hitung-hitung kemarin, kalau beli yang refillan besar sama yang sasetan kayak gini
jatuhnya sama, terus bahkan lebih murah sedikit gitu ya dengan yang setan gini. Oh ya teman-teman, mohon maaf ya kalau dalam voice over ini suara aku agak tersengau-sengau, jadi itu agak mampet hidung aku kayak mau flu gitu. Ya mungkin kayak lagi musimnya ya, kemarin ibu mertua juga iya, terus ibu aku juga iya kayak flu. Untuk bulan ini aku belum kasih sembako bulanan atau apa ya, bisa dibilang belanja bulanan untuk orang tua ya, karena belum sempet. Nanti insya Allah mudah-mudahan ada kesempatannya. Tapi kemarin-kemarin tuh sempet dipipil gitu ya, karena kalau aku pribadi teman-teman dengan penghasilan kecil, kalau memang rezekinya yang didapat masih biasa aja atau pas-pasan, biasanya aku nggak kasih uang tunai ya, tapi dalam bentuk belanjaan sembako. Tapi kalau memang rezekinya lagi lumayan nih, bisa berbagilah ke orang tua gitu ya dengan uang tunai atau uang cash. Bisa juga kadang-kadang suka makanan. Teman-teman, gimana dengan kegiatannya juga di sana? Udah pada belanja bulanan apa belum? Nah, berhubung aku tuh gajiannya menuju akhir bulan gitu, terus suami aku penghasilannya harian, biasanya aku kumpulin gitu ya sampai akhir bulan baru aku anggarkan, baru aku kelola gitu. Jadinya ya aku belanja yang agak banyaknya di menuju akhir bulan. Nah, ini untuk tepung mendoannya juga aku gantungin aja di sini. Ini tepung mendoannya kayaknya bisa juga untuk sebulan deh, karena tidak setiap masak tuh aku goreng-goreng pakai tepung ya. Ini aku udah pernah coba dan enak di tempat ibu mertua aku, pakainya yang merek ini. Udah 2 harian juga di tempat aku itu hujan teman-teman, musim hujan mulai, karena ini udah masuk akhir Oktober kali ya, tapi yang belum hujan setiap hari sih, biasanya kalau menuju sore aja. Nah, kegiatan aku yang terakhir, refill biskuit ke toplesnya biar nggak melempem gitu. Kemarin beli biskuit, tapi biskuitnya itu pakai budget jatah jajan ya, karena anggaran jajan juga aku anggarin teman-teman. Dan biasanya suka nyempil yang Roma kelapa ini karena isinya banyak, enak juga. Nah, ini tuh dapat apa gitu ya, kayak koin emas, tapi bukan emas beneran ya. Kayak apa sih? Kayak biskuit yang plastik tapi yang emas gitu. Nanti aku baca deh di kemasannya. Kemarin juga ada biskuit yang suami minta ya, Genji gitu ya, tapi udah habis semalam karena cuma isinya 5 biji. Sama apa tuh kemarin ya, sosisnya Eca itu juga masuk dalam budget anggaran jatah jajan. Karena yang namanya jajan kalau nggak dianggarin tetap aja dilakukan, makanya mending dianggarin sekalian. Nah, untuk budget jajan ini aku juga PR banget ya teman-teman, karena nggak pernah ada sisanya. Pasti habis. Ya namanya orang hidup ya, nggak apa-apalah sesekali, karena kan itu juga bagian dari obat stres ya, biar lebih happy gitu menjalani hari-harinya. Yang penting masih dalam tepat sasaran, tidak over budget, tidak minus gitu. Biasanya 100.000 untuk beli cemilan, terus sisanya 200.000 aku bagi 4, seminggu 50.000 untuk makan di luar yang sederhana kayak ngebakso atau mie ayam gitu. Nah teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Aku berharap apa yang aku bagikan kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan semangat untuk teman-teman di sana, serta bisa menemani hari-hari teman-teman semua di kala waktu yang senggang. Tetap bersemangat menuju akhir bulan. Kita ketemu di next video. Assalamualaikum, bye.